Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Saya memang absen dalam membuat konten dalam beberapa hari ini karena saya sangat sibuk. Tapi hari ini saya punya waktu untuk membuat konten agar bisa membahas dua pertandingan dari Liga 1. Yang pertama, pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Malut United yang berakhir untuk kemenangan Malut United dengan skor 0-2. Dan pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara Persib Bandung versus Dewa United yang berakhir untuk kemenangan Dewa United juga dengan skor yang sama 0-2. Menarik sekali ya teman-teman, bahwa dua tim yang sedang bersaing untuk bisa menjadi juara di papan atas klasmen sementara Liga 1, yaitu Persebaya Surabaya dan juga Persib Bandung, sama-sama kalah di kandang sendiri dengan skor yang sama 0-2. Tapi dengan hasil akhir ini, Persib Bandung masih berada di posisi puncak klasmen Liga 1 dengan 40 poin ya. Dan selisih poinnya dengan Persebaya Surabaya adalah 3 poin karena Persebaya untuk sementara ini masih berada di peringkat nomor 2 tapi dengan 37 poin. Namun ada Persija Jakarta yang untuk sementara berada di peringkat nomor 3 dengan 34 poin. Jadi jika besok malam Persija Jakarta bisa menang lawan Persita Tangerang, artinya akan ada 3 tim yang bersaing untuk bisa menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Dan tentunya bagi kita sebagai penonton akan lebih seru jika lebih banyak tim yang bersaing untuk bisa menjadi juara. Dan saya pikir dengan kekalahan Persebaya dan juga Persib Bandung, tentu para pemain dari Persija Jakarta juga akan waspada lawan Persita Tangerang, apalagi kita tahu Persita adalah tim yang kuat juga. Bahkan mereka punya defensive record yang bagus, walaupun memang mereka tidak banyak mencetak gol, tapi sekarang mereka ada Eber Besa yang merupakan kreator serangan dari tim tersebut. Anyway, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Malut United yang saya juga yang siaran di Indosiar kan kemarin sore. Jujur ya, saya mengira bahwa Persebaya akan bisa menang lawan Malut United. Bukan karena Malut United adalah tim promosi, enggak juga sih. Dan materi pemain mereka juga sebetulnya bagus, apalagi dengan begitu banyak pemain baru yang gabung ya di putaran kedua ini. Tapi Malut United ini punya kesulitan pada saat bermain away. Dan sejauh ini sebelum kemenangan atas Persebaya Surabaya, Malut itu tidak pernah menang lawan tim-tim papan atas. Jadi pada saat mereka harus bermain di Surabaya, ya tentulah kemungkinan Persebaya akan bisa meraih kemenangan, mungkin juga kemenangan tipis. Dan kita tahu juga Persebaya kan sekarang telah mendatangkan beberapa pemain baru ya, seperti Dejan Tumbas, ada Dime Dimov. Tapi yang paling penting itu adalah permainan dari Persebaya yang perlu dibangun dari lini tengah. Karena Persebaya ini kan kita tahu dalam beberapa musim terakhir, mungkin 2 atau 3 musim terakhir, kesulitannya adalah selalu untuk bisa create peluang-peluang yang berbahaya, artinya menciptakan peluang-peluang yang berbahaya dan tentunya untuk mengkonversikan peluang-peluang yang berbahaya tersebut. Bahkan begitu banyak striker yang masuk dan keluar dari Persebaya Surabaya pasca David Da Silva pindah klub. Jadi ya inilah kesulitan dari Persebaya yang sekarang terlihat lagi di pertengahan musim ini. Jadi walaupun ada Dejan Tumbas, walaupun bermain dengan 2 atau 3 striker, tapi jika suplai bolanya dari tengah gak jalan, jika mesin kreativitasnya itu gak jalan, ya gimana caranya bisa menciptakan banyak peluang dan tentunya berharap bisa mencetak gol dari peluang-peluang tersebut. Sebaliknya Malut United sebagai tim yang bermain di luar kandang, tentu mereka berhati-hati, tapi permainan mereka tuh cair banget, walaupun di menit-menit awal ya Persebaya langsung tancap gas kan. Karena kelihatan lah para pemain Persebaya lebih cepat memberikan bola ke ruang pertahanan Malut United. Maka itu di menit ke-5 mereka sudah mendapatkan penalti pada saat Tony Firmansyah dilanggar oleh Safruddin Tahar setelah dia mendapatkan umpan dari Bruno Moreira. Bruno mainnya bagus, tapi saya melihat Bruno pun tidak berkembang pada saat memang Rivera belum bisa bermain ya. Rivera kan cedera. Jadi saya melihat absennya Rivera ini juga merupakan masalah yang cukup besar ya bagi Persebaya. Memang Tony permainannya bagus, tapi kita tahulah visi permainan dia tidak sebaik Rivera, apalagi dia masih merupakan pemain muda. Rashid ofensif dan memang di cover oleh Kadek Raditya, tapi Kadek Raditya beberapa kali out of position. Sedangkan dari Malut United, saya melihat Adriano permainannya luar biasa bagus. Dan mereka punya kecepatan di depan dengan adanya Sonny Norde dan juga Brandao. Mereka punya kiper baru Dida yang wah tenang banget ya mengawal gawangnya, dan juga ada Cecu Meneses, ini juga pemain baru kalau nggak salah sebelumnya bermain di Barito Putra. Ini Cecu ini seperti menggendong
lini pertahanan dari Malut United. Selalu melakukan covering, menghalau bola, mengintercept. Tapi pada saat gagal penalti itu, nah itulah yang memberikan confidence kepada para pemain Malut United. Walaupun jika Bruno mencetak gol juga bukan merupakan jaminan Persebaya akan menang. Tapi seandainya Bruno mencetak gol, segala sesuatunya tentu akan berubah. Dan rencana permainan dari Persebaya tentu akan berjalan. Karena Persebaya kita tahu adalah tim yang biasanya bersama Paul Monster ini, yang dilatih oleh Paul Monster ini biasanya menunggu main counter, dan memang persentase ball possession mereka jarang banget lah tinggi. Seperti di pertandingan kemarin sore juga ball possession mereka tuh rendah. Tapi pada saat bermain di kandang sendiri, lawan tim seperti Malut United yang punya banyak pemain baru, ya sebaiknya lebih berani sih bermain menyerang daripada menunggu di tengah. Karena dengan menunggu di tengah, apalagi kemudian sudah miss penalti, para pemain Malut United itu lebih confident dan mereka punya ruang dan waktu untuk berkembang. Sehingga perlahan-lahan para pemain Malut tuh mulai bisa membentuk ritme permainan mereka. Maka itu di babak pertama pun, terlepas dari Bruno yang miss penalti, peluang-peluang lain dari Persebaya itu tidak ada yang begitu berbahaya. Namun dari Malut kita lihat serangan mereka begitu berbahaya. Bahkan pada saat sudah memasuki ruang pertahanan Persebaya, kecepatan dari para pemain mereka tuh langsung bertambah. Maka itu mereka mendapatkan banyak peluang kan. Dari Wadil, dari Sonny Norde, dari Adriano, dari Brandao juga yang hampir mencetak gol. Karena kelihatan banget, cair banget permainan mereka. Sebaliknya dari Persebaya mau counter, mereka sudah counter, sudah masuk ke ruang pertahanan dari Malut. Tapi final pass-nya itu jarang banget akurat. Nah, ini yang menjadi persoalan juga tentunya bagi mereka untuk menciptakan peluang emas dari open play. Kalau sulit menciptakan peluang, gimana caranya bisa mencetak gol? Kemudian, beberapa kali saya melihat transisi negatif dari para pemain Persebaya ini lamban. Ini yang dimanfaatkan oleh para pemain Malut yang tadi sudah saya katakan punya kecepatan di lini depan. Dan di babak kedua itu, ya pada saat Yakob masuk, nah itu yang mengubah segalanya bagi Malut. Karena mereka punya pemain yang lebih cepat di sektor wing. Dan memang berkali-kali para pemain Malut itu menyerang dari sektor wing untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain Persebaya yang bermain di posisi fullback atau wingback. Sehingga memang tidak ada support yang begitu baik lah dari posisi wingback atau fullback ya. Jadi tidak banyak overlap yang dilakukan oleh Ardi Idrus atau juga Arief Catur Pamungkas. Karena mereka sibuk menahan gempuran dari para pemain Malut yang menyerang dari sektor sayap. Dan akhirnya Malut bisa mencetak gol ketika Junior Brandao bisa memanfaatkan bola pantulan dari Ardi Idrus. Ini gol yang bagus karena sebelumnya ada pertukaran passing antara Yance dan juga Adriano. Dan Brandao bisa berada di dalam kotak penalti tidak terkawal. Walaupun kemudian kalau nggak salah ada di Medimov yang coba untuk menghalau. Tapi Brandao bisa melakukan finishing yang baik. Kemudian Yakob Sayuri yang sebelumnya juga mendapatkan peluang kan. Pada saat dia baru masuk. Bisa melakukan pergerakan cepat ke dalam kotak penalti. Dan sebetulnya dia coba untuk passing itu kepada Junior. Tapi terkena Ardi Idrus yang coba untuk melakukan intercept dan bola berubah arah dan menjebol gawang dari Andika Ramadhani yang bermain menggantikan Hernando Ari. Artinya yang bisa kita pelajari dari pertandingan Persebaya versus Malut United bahwa pada saat mesin kreativitas di tengah itu tidak berjalan, maka tentu sulit bagi Persebaya untuk bisa membangun serangan secara terbuka. Dan pada saat counter, ketika para pemain Persebaya itu antara terlalu cepat memberikan umpan atau terlalu lama memegang bola, maka itu mereka sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya sehingga layak Malut United meraih kemenangan. Artinya kemenangan dari Malut United ini bukan karena faktor keberuntungan. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Persib Bandung versus Dewa United yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi Persib karena sebelumnya Persebaya sudah kalah. Tapi jujur nih teman-teman, saya gak bohong, saya sudah feeling kemungkinan Persib nih imbang lawan Dewa. Karena Persib kan kehilangan ya beberapa pemain ya seperti Deddy Kusnandar, kemudian juga Rahmat Irianto. Jadi kita tahu bahwa Persib tuh dari segi kedalaman skuad masih biasa-biasa saja. Tapi saya melihat dari cara bermain Persib, sebetulnya mereka langsung gas sih di menit-menit awal sama seperti Persebaya. Tapi sulit mereka untuk menciptakan peluang karena pressing dari para pemain Dewa United ini luar biasa baik. Padahal Dewa United memainkan lebih banyak pemain yang kreatif, tetapi para pemain Dewa di sektor wing itu bisa menutup pergerakan dari Ciro dan juga Del Pino. Maka itu mau tidak mau dua pemain harus overlap, Kakang dan juga Edo. Tapi Kakang dan Edo pada saat overlap meninggalkan ruang di lini pertahanan. Maka itu para pemain Dewa pada saat transisi mereka punya kecepatan dengan pemain-pemain mereka yang skillful. Apalagi mereka punya Ricky Kambuaya yang menjadi metronom. Ricky ini beberapa kali memberikan umpan kunci yang bisa membuka pertahanan dari Persib Bandung. Walaupun kita tahu para pemain Dewa ini bermain lebih defensif, tapi transisi mereka sangat cepat. Sedangkan Persib Bandung sama seperti Persebaya Surabaya, transisi negatif mereka lamban sekali. Dan Persib juga sama seperti Persebaya sulit sekali menciptakan peluang. Di babak pertama saja mereka cuma bisa menciptakan 2 peluang. Satu peluang dari Del Pino yang di-save oleh Sonny Stevens, satu lagi yang diblok oleh Reva Adi. Reva Adi mantan pemain dari Persebaya ya.
Jadi memang terlihat lah bahwa para pemain Dewa United sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan. Pelatih mereka Rick Carring itu sudah paham. Yang penting melakukan pressing dan mereka berani bermain dengan garis pertahanan yang tinggi untuk menyulitkan para pemain Persib membangun counter attack. Dan dengan hanya mengandalkan Mark tampak sulit bagi para pemain Persib mengalirkan bola ke depan. Maka itu Persib lebih banyak bermain dari kedua sektor sayap yang bisa dibaca oleh para pemain Dewa United. Dan saya melihat bahwa lini pertahanan dari Persib tidak seperti biasanya. Karena beberapa kali sebetulnya para pemain Dewa United hanya mengandalkan skill individu mereka, tetapi bisa menciptakan kepanikan di ruang pertahanan Persib Bandung. Dan Kevin Ray jika tidak melakukan beberapa shift selain yang krusial, maka seharusnya Persib kalah dengan jumlah gol yang lebih banyak. Namun kita lihat para pemain Dewa pada saat mendapatkan bola, mereka bisa lebih cepat mengalirkan bola ke ruang pertahanan Persib, apalagi pada saat ada ruang yang terbuka antara lini tengah dengan lini pertahanan Persib Bandung. Maka itu gol pertama itu yang dari Alex Martin sebetulnya bukan gol yang dibangun dengan skema yang cantik. Karena Alex Martins itu mengandalkan skill individu, kemudian bertukaran passing dengan Ricky Kambuaya, tapi kemudian dia bisa mencetak gol. Karena ada kepanikan yang tercipta di ruang pertahanan Persib Bandung. Dan di babak kedua juga Persib tidak bisa menciptakan banyak peluang. Dari Castaner, kemudian ada halauan dari Brian Fatari yang terkena mistar, dan shooting dari Zalnando yang bisa di-save, tapi Dewa setiap kali menyerang, wah bahaya sekali. Itu seharusnya di babak pertama juga Ricky bisa saja mencetak gol, tapi dia terlambat melakukan eksekusi sampai David da Silva harus turun. Dia sprint sampai ke lini pertahanan untuk menghalau. Ya, peluang yang coba diciptakan oleh Ricky Kambuaya, bahkan sampai di babak kedua itu David da Silva harus ditarik keluar karena cedera. Nah, ini menjadi masalah lagi bagi Persib. Gimana caranya mau mencetak gol? Menciptakan peluang saja sulit, kemudian David pun harus ditarik keluar. Dan saya melihat Ciro itu dikunci oleh Nico Alfrianto. Luar biasa Nico permainannya. Dikunci habis dan Nico juga berani overlap. Jadi terlihat para pemain Persib kehilangan ide untuk membangun serangan pada saat memang mereka tidak punya opsi lainnya, hanya membangun serangan dari kedua sektor sayap. Artinya dalam hal ini mereka kehilangan sosok di tengah yang bisa bermain kreatif. Dan akhirnya Dewa bisa mencetak gol kedua dari counter attack pada saat Ricky Kambuaya kembali memberikan assist. Dan kali ini dia memberikan assist kepada Septian Bagaskara yang memanfaatkan ruang terbuka di pertahanan Persib sehingga Septian bisa mencetak gol kedua bagi timnya dan melengkapi kemenangan dari timnya menjadi 0-2. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan Persib versus Dewa United? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa para pemain Persib berani bermain terbuka, tetapi mereka lupa bahwa Dewa United punya pemain-pemain yang skillful yang juga bisa mengganggu para pemain mereka di lini pertahanan dengan skill individu mereka yang tinggi, sehingga para pemain Dewa United pada saat mendapatkan bola di ruang pertahanan Persib memilih bermain dengan skill tinggi untuk bisa mengganggu kestabilan dari lini pertahanan Persib, dan mereka berhasil melakukan itu. Plus Dewa United bermain dengan cara yang biasa Persib main, mengandalkan counter attack, dan mereka berhasil mencetak 2 gol dari proses counter attack tersebut. Artinya Liga 1 musim ini teman-teman akan lebih seru, karena jika nanti Persija menang, tentu persaingan di papan atas akan semakin ramai. Kita tunggu pertandingan Persija versus Persita yang akan dimainkan besok malam. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.